Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti roda yang berputar, tapi setiap kali kamu pikir sudah lepas dari masalah, kamu malah kembali terperangkap? Lebih dari separuh orang dewasa di dunia saat ini hidup dengan utang. Bahkan, ada yang seumur hidupnya tak pernah benar-benar bebas dari jeratnya. Kenapa bisa begitu? Apakah ini takdir? Atau karena sebuah kesalahan yang sering tidak kita sadari? Utang, kata yang sederhana tapi penuh makna. Di satu sisi, utang adalah alat, sebuah kekuatan yang bisa membantu kita mencapai sesuatu yang sulit dicapai sendirian. Rumah impian, modal bisnis, atau pendidikan tinggi seringkali butuh bantuan dana dari orang lain. Utang jika digunakan dengan bijak, bisa menjadi batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik. Namun di sisi lain, utang bisa menjadi jebakan yang sulit dilepas. Data menunjukkan, lebih dari separuh orang dewasa di dunia hidup dalam lingkaran utang yang tak berkesudahan. Bahkan ada yang seumur hidupnya terus membayar bunga, cicilan, tanpa pernah benar-benar bebas. Ini bukan sekadar angka, ini adalah kisah nyata yang terjadi setiap hari di sekitar kita. Bayangkan seorang pekerja muda yang meminjam untuk membeli motor demi mobilitas kerja. Awalnya terasa ringan, tapi ketika bunga kartu kredit menumpuk, cicilan rumah datang, dan kebutuhan lain terus bertambah, utang itu berubah menjadi beban berat. Bukan lagi alat, tapi rantai yang membatasi kebebasan. Utang adalah pedang bermata dua. Ia memberi peluang, tetapi juga membawa risiko. Kalau tak dikendalikan, ia bisa menjerat kita lebih dalam dari yang kita bayangkan. Dan ironisnya, kebanyakan orang terperangkap bukan karena utangnya terlalu besar, tetapi karena mereka tak memahami cara kerja utang itu sendiri. Inilah awal dari cerita kita. Perjalanan memahami kenapa utang bisa menjadi kekuatan atau menjadi kutukan seumur hidup. Kenapa banyak orang terjebak utang seumur hidup? Jawabannya seringkali bukan hanya soal angka, tetapi soal mindset dan kebiasaan yang membentuk cara kita hidup. Utang bukan muncul begitu saja. Ia lahir dari pola pikir dan pilihan sehari-hari. Di era modern, kita hidup di tengah budaya instant gratification. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu sekarang juga. Barang baru, gadget terbaru, rumah dengan fasilitas mewah, semua tampak mudah dijangkau berkat fasilitas kredit dan cicilan. Masalahnya, kebanyakan orang tidak pernah berhenti berpikir, apakah aku benar-benar mampu membayar ini? Atau apakah ini investasi? Atau sekadar gaya hidup? Contoh nyata, Ani, seorang pekerja kantoran, membeli ponsel terbaru dengan cicilan kartu kredit. Awalnya terasa ringan, tapi setahun kemudian, cicilan menumpuk, bunga bertambah, hingga akhirnya ia harus memotong kebutuhan pokok untuk membayar hutang. Ini bukan tentang uang yang kurang, tapi soal pola pikir yang terbentuk. Mental konsumtif seperti ini sering jadi akar utang yang tak kunjung usai. Orang lebih fokus pada tampil di mata orang daripada membangun fondasi keuangan yang sehat. Mereka lupa, kebiasaan kecil setiap hari menentukan besar kecilnya beban utang di masa depan. Pola pikir inilah yang harus diubah. Utang seharusnya dipakai sebagai alat, bukan gaya hidup. Dan semua itu dimulai dari kesadaran akan kebiasaan diri. Karena sebelum kita bebas dari utang, kita harus bebas dari perangkap pikiran yang membuat utang terus bertambah. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa utang sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Ia tidak selalu datang dengan beban besar yang langsung terasa, tapi perlahan membentuk pola hidup yang sulit diubah. Cicilan rumah, motor, kartu kredit, pinjaman pendidikan, semua tampak normal. Namun di balik normalitas itu, utang diam-diam mengendalikan arah hidup kita. Bayangkan seseorang yang setiap bulan harus membayar cicilan rumah. Awalnya ia merasa itu wajar, tapi tanpa sadar, sebagian besar penghasilan habis untuk membayar kewajiban, bukan untuk membangun masa depan.
Hal ini membuat kebebasan finansial semakin jauh dari jangkauan. Utang juga membawa dampak psikologis yang sering diabaikan. Rasa cemas, stres, hingga kurangnya rasa aman adalah efek nyata yang dialami banyak orang. Mereka hidup di bawah tekanan, bukan karena pekerjaan yang berat, tapi karena tanggung jawab utang yang terus menumpuk. Bahkan, kebahagiaan sederhana pun terasa tertunda karena selalu ada tagihan berikutnya. Ironisnya, budaya modern membuat kita terbiasa hidup dengan utang. Cicilan dianggap normal, bahkan prestis. Kita jarang berhenti bertanya, apakah utang ini benar-benar kebutuhan atau sekedar gaya hidup? Akibatnya, banyak orang membangun hidup di atas pondasi utang tanpa menyadari bahwa pondasi itu rapuh. Inilah fakta yang jarang dibicarakan. Utang bukan hanya soal finansial, tapi soal cara hidup. Ia membentuk prioritas kita, menentukan keputusan kita, bahkan mempengaruhi kebebasan kita. Dan yang lebih mengerikan, banyak dari kita berjalan di jalan ini tanpa sadar bahwa kita sedang masuk ke dalam lingkaran yang sulit keluar. Saat membicarakan utang, banyak orang fokus pada berapa besar utangnya, tapi jarang menyadari kesalahan-kesalahan mendasar yang justru membuat utang makin membengkak. Faktanya, bukan jumlah utang yang paling berbahaya, melainkan cara kita mengelolanya. Kesalahan pertama, menggunakan utang untuk gaya hidup. Banyak orang tergoda membeli barang mewah atau ikut tren demi terlihat oke di mata orang lain. Mobil baru, gadget terbaru, liburan mahal, semuanya dibayar dengan utang. Awalnya terasa menyenangkan, tapi ujungnya beban cicilan yang terus menghimpit. Utang jadi perangkap, bukan peluang. Kesalahan kedua, tidak memahami bunga dan konsekuensi cicilan. Banyak orang hanya fokus pada nominal cicilan per bulan, tanpa sadar bahwa bunga yang menumpuk membuat total pembayaran jauh lebih besar. Misalnya, utang kartu kredit yang hanya terlihat kecil setiap bulan, ternyata bisa berlipat ganda jika tidak dilunasi tepat waktu. Kesalahan ketiga, tidak memiliki perencanaan keuangan. Utang tanpa rencana adalah seperti menyalakan api tanpa memikirkan bahan bakar. Tanpa strategi, utang akan tumbuh liar, dan kita hanya terjebak membayar tanpa ada akhir yang jelas. Contoh nyata, Rudy, seorang karyawan yang membeli motor baru dengan cicilan tanpa memikirkan pengeluaran lain. 1 tahun kemudian, ia terpaksa meminjam lagi untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Lingkaran utang pun mulai terulang. Kesalahan-kesalahan ini adalah jebakan yang sering tidak disadari. Dan tanpa kesadaran, banyak orang akan terus hidup di bawah bayang-bayang utang tanpa pernah benar-benar bebas. Utang memang bisa menjadi beban seumur hidup, tetapi bukan berarti kita tidak bisa keluar darinya. Kuncinya ada pada kesadaran, strategi, dan disiplin. Bebas utang bukan sekadar impian, tapi sebuah proses yang bisa dimulai dari langkah kecil. Langkah pertama, ubah mindset. Pahami bahwa utang adalah alat, bukan gaya hidup. Bedakan antara utang produktif yang digunakan untuk investasi dan masa depan, dan utang konsumtif yang hanya memuaskan keinginan sesaat. Mindset ini adalah pondasi sebelum langkah berikutnya. Langkah kedua, buat anggaran dan prioritas pembayaran. Catat semua pemasukan dan pengeluaran. Tentukan utang mana yang harus dilunasi terlebih dahulu, biasanya yang memiliki bunga tertinggi. Metode snowball atau avalanche adalah strategi populer yang bisa membantu melunasi utang secara lebih cepat. Langkah ketiga, kurangi gaya hidup konsumtif. Fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Latih diri untuk menunda membeli barang yang tidak benar-benar diperlukan. Setiap rupiah yang berhasil dihemat bisa dialokasikan untuk membayar utang. Langkah keempat, tingkatkan pendapatan. Carilah peluang tambahan, pekerjaan sampingan, bisnis kecil, atau investasi. Semakin besar pemasukan, semakin cepat utang bisa dilunasi. Contoh nyata, Dina, seorang guru honorer, berhasil melunasi utang kartu kreditnya dalam 2 tahun. Ia memulai dengan membuat anggaran ketat, menolak cicilan barang mewah,
dan mencari penghasilan tambahan dari mengajar privat. Hari demi hari, ia berhasil membebaskan diri dari jerat utang. Bebas utang bukan hanya soal angka di rekening bank. Itu adalah kebebasan pikiran dan kebebasan hidup. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu mau memulai langkah keluar dari lingkaran utang hari ini. Utang bukanlah musuh yang harus dihindari sepenuhnya. Ia adalah alat yang memiliki dua sisi. Bisa membawa kita menuju kebebasan finansial atau menyeret kita ke dalam penjara tanpa dinding. Perbedaan itu ada pada bagaimana kita memahami dan mengelolanya. Sepanjang perjalanan cerita ini, kita telah melihat bahwa akar masalah utang bukan hanya soal jumlah, tetapi soal mental dan kebiasaan. Banyak orang terjebak bukan karena hidupnya miskin, tetapi karena pola pikir konsumtif dan kurangnya perencanaan. Utang yang diam-diam membentuk hidup kita bisa menjadi beban yang menghancurkan kebebasan jika tidak dikendalikan sejak awal. Tapi di sisi lain ada jalan keluar. Bebas utang bukan sekadar mimpi, melainkan pilihan yang harus dimulai dari kesadaran. Mengubah mindset, membuat anggaran yang jelas, mengurangi gaya hidup konsumtif, dan meningkatkan pendapatan adalah kunci untuk mematahkan rantai utang. Semua itu adalah proses yang membutuhkan disiplin dan keberanian. Pesan paling penting yang ingin saya sampaikan adalah ini. Kebebasan finansial dimulai dari keputusan. Keputusan untuk tidak lagi membiarkan utang mengendalikan hidup kita. Keputusan untuk hidup dengan penuh kesadaran, bukan sekadar mengikuti arus konsumtif. Bayangkan hidup tanpa tekanan cicilan, tanpa rasa cemas menunggu tagihan datang, tanpa kebebasan yang terhalang. Itu bukan fantasi, itu bisa menjadi kenyataan jika kita mulai mengubah langkah kita hari ini. Jangan tunggu sampai terjebak lebih dalam. Ambil langkah kecil sekarang, karena setiap perjalanan panjang dimulai dari langkah pertama. Dan langkah pertama menuju kebebasan finansial adalah menyadari, utang adalah pilihan, bukan takdir.